Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengajak para pihak yang tidak setuju dengan program anak bermasalah masuk barak militer untuk bersama-sama menangani anak bermasalah dengan caranya masing-masing. Kan bagus artinya bahwa apa yang saya lakukan diperhatikan. Nah kemudian kan ada kecemasan-kecemasan atau kekhawatiran-kekhawatiran karena di lembaga atau tempat militer, tempat pendidikan militer, ya kan? Karena dianggap anak-anak ini tidak punya kewajiban atau tidak punya keharusan, bahkan dianggap tidak boleh militer memberikan pendidikan pada anak-anak remaja, ya kan? Tetapi menurut saya, pertama, tentara ini banyak ngajar loh di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, SMA Taruna Nusantara itu tertentara loh, pelatihnya, gurunya. Ketiga, sekolah-sekolah yang yayasannya di bawah TNI, itu SMA dan SMK, itu tentara loh gurunya. Nah yang keempat, paskibraka ini, pramuka ini banyak dilatih oleh tentara, gitu loh. Jadi kan bukan barang baru. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kritik itu saya sampaikan begini, daripada kita ribut-ribut, ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama, ya kan? Provinsi Jawa Barat gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus. Nanti Komnas HAM nanganin berapa, KPAI nanganin berapa dengan metodologinya masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji mana yang paling sukses, itu lebih baik. Atau saya mengundang Komisi 10, KPAI, Komnas HAM berkunjung saja ke barak tempat pelatihan. Kembali bersama kami pemirsa, di tengah polemik tuntutan sebagian purnawirawan TNI melengsarkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan para purnawirawan TNI termasuk Tri Sutrisno. Pertemuan berlangsung dalam acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI Polri yang digelar di Balai Kartini, Jakarta Selasa sore. Dalam acara ini hadir Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno serta para mantan petinggi TNI mulai dari Luhut Binsar Panjaitan, Agung Gumelar Wiranto, Dudung Abdurrahman, dan AM Hendro Priyono. Hadir pula Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Tony Harjono, Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh Kepala BIN Herindra Kapolri, Jenderal Listio Sigit, serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam sambutannya, Prabowo membeberkan sikap tegas dan keras dalam memimpin Indonesia yang menurutnya hal itu terbentuk didasarkan hasil didikan para seniornya di TNI. Dan saya dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad bahwa Indonesia dalam 5 tahun akan datang harus swasembada BBM, harus swasembada energi. Dan nanti ada yang bertanya, apa bisa? Gitu. Harus bisa. Nah ini semangat yang ditanamkan oleh Angkatan 45, semangat tidak mengenal menyerah, harus bisa. Merdeka atau mati. Berdiri di atas kaki kita sendiri, kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Kalau yang mau silakan, saya tidak mau. Ini salah pembina-pembina saya yang mendidik saya seperti ini. Salah Pak Tri, salah Pak Luhut, Pak Hendro, Pak Agum. Ini abang-abang yang beri contoh, yang menanamkan kepada kita semangat itu. Jadi kalau Prabowo sekarang seperti ini, jangan salahkan Prabowo, salahkan Pak Tri, Pak Hendro, Pak Luhut, Pak Wiranto. Iya kan? Loh ini bapak-bapak didik saya seperti ini. Ya apa boleh buat. Saya tidak mau tunduk kepada bangsa manapun.
kekayaan Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia. Dan Angkatan 45 telah memberi senjata pamungkas yang luar biasa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sempat menyatakan mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengkonfirmasi dirinya batal mundur. Hasan Nasbi mengatakan diperintahkan Presiden Prabowo untuk tetap menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hasan Nasbi kembali berkantor di Kantor Komunikasi Presiden atau PCO di Gedung Kuartir Nasional Jakarta pada hari Selasa. Kepada media, Hasan Nasbi mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan. Saya baru bertugas hari ini. Jadi kemarin saya ikut rapat kabinet, hari ini saya mulai ngantor lagi. Saya kan loyal sama Presiden. Jadi tahu diri itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan loyalitas kan. Tapi begitu diperintahkan untuk melanjutkan, ya sudah, kita sebagai bawahan beliau, sebagai anak buah beliau, ya patuh untuk melanjutkannya gitu. Sebelumnya Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya melalui pesan video yang diunggah di Instagram Total Politik. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton. Selain itu, surat pengunduran dirinya juga sudah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Tim Liputan iNews melapor. Pemirsa, sejumlah siswa yang berada di Barak Militer Resimen Armet Purwakarta, Jawa Barat mengikuti ujian akhir sekolah. Pendidikan karakter di Barak Militer Resimen Armet 1 Setira Yuda Purwakarta, Jawa Barat tak menghalangi 16 dari 39 siswa bermasalah mengikuti ujian akhir sekolah. Para siswa kelas 9 memasuki ruangan untuk ujian dan diberikan jarak satu dengan yang lain agar bisa menjawab soal dengan mandiri. Soal ujian dibawa oleh guru mereka masing-masing ruangan yang dijadikan kelas. Ujian para siswa sendiri diawasi oleh guru dan anggota TNI. Sementara itu, para siswa kelas 7 dan kelas 8 tetap menjalankan kegiatan baris berbaris di lapangan. Sementara itu, Kementerian HAM menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memasukkan pelajar bermasalah ke barak militer tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan catatan tidak ada hukuman fisik yang diberlakukan pada para pelajar oleh tentara pembimbing di barak. Kementerian HAM juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengeluarkan peraturan agar program pelajar bermasalah masuk barak bisa dijadikan di seluruh Indonesia. Menteri HAM Natalius Pigai menilai program pelajar masuk barak militer tidak melanggar hak asasi manusia. Namun ia menegaskan bahwa pendidikan di barak militer tidak boleh ada hukuman fisik. Kementerian HAM menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memasukkan pelajar bermasalah ke barak militer tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan catatan tidak ada hukuman fisik yang diberlakukan pada para pelajar oleh tentara pembimbing di barak. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan hal itu didasarkan pada alasan kebijakan Pemprov Jawa Barat yang hanya ingin mendidik disiplin pelajar, bukan mendidik pelajar secara militer. Kementerian HAM juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengeluarkan peraturan agar program pelajar bermasalah masuk barak bisa dijalankan di seluruh Indonesia. Jadi gini ya, yang terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya, mau mendidik. Ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM. Ya, karena apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Corporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik
yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung, di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukul tangannya supaya dia disiplinnya. Sepanjang tidak melakukan corporal punishment yang dulu, zaman dulu di sekolah kami yang sudah senior-senior ini, kalau guru mau didik kami kan cubit telinga, dia pukul ya, atau pukul kakinya supaya kami disiplin atau supaya kami robah. Itu namanya corporal punishment. Boleh lihat di Google supaya lebih jelas. Kalau itu menurut saya, keyakinan saya di Jawa Barat itu bukan corporal punishment. Tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu.